Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, melanjutkan dari video yang kemarin, kita akan menjelaskan atau kita akan mencoba untuk menambahkan fitur penambahan data dengan menggunakan aplikasi ke Firebase. Sifat datanya juga dynamic, jadi enggak kayak yang di awal-awal. Jadi sekarang bisa dinamis. Kalau kita mau memasukkan 10, nanti juga akan ada 10 data. Nah, di sini untuk versi yang 1.2.0 development untuk aplikasi MyStore ini sendiri ada 4 langkah untuk melakukan penambahan data yang dinamis tersebut. Yang pertama, kita akan mengupdate di bagian UI di shop fragmentnya dengan menambahkan floating action button. Terus yang kedua, kita membuat tampilan formnya untuk penambahan data. Di sini diberi nama item edit activity yang fungsinya itu menampung data item yang akan dijual oleh si user. Item tersebut memiliki data yang pertama misalnya nama itemnya apa, deskripsi itemnya apa, dan juga jumlah dari item yang akan dijualnya juga berapa. Terus selanjutnya di tahapan yang ketiga kita akan menambahkan kelas model untuk item tersebut digunakan untuk menampung data itemnya. Terus yang terakhir, yang keempat, kita akan coba untuk melakukan push data atau mengirimkan data ke Firebase dari aplikasinya. Oke, kurang lebih sih penjelasannya seperti itu. Kita akan coba praktekkan satu persatu dimulai dari yang pertama terlebih dahulu. Baik, ini bagian projectnya kita sudah buka. Update UI shop fragment dengan menambahkan floating action button. Berarti kita buka shop fragmentnya dulu. Kita buka bagian tampilannya, UI-nya. Seperti ini. Kita tambahkan floating action button di halaman fragment shop tersebut. Floating action button, wrap content, beri ID, misalnya ID-nya FAB, terus posisinya dia di sebelah kiri atas. Secara defaultnya kita pindahkan ke pojok kanan bawah sesuai dengan behavior dari floating action button. Tambahkan elegant parent bottom true, dilanjut dengan elegant parent right true juga. Beri sedikit padding, maksud saya margin, biar tidak terlalu mepet ke bagian layar, tepi layar. Misalnya sebesar 10 pixel seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan juga backgroundnya dengan warna color accent atau warna yang warna pink kalau di aplikasi ini ya. Kita juga bisa menambahkan gambar atau icon di floating action button tersebut. Kita akan coba tambahkan, tapi sebelumnya kita tambahkan dulu gambarnya dari vektor asset. Nah, biasanya sih gambarnya yang tanda plus seperti ini. Kalau mau dicari ya misalnya diklik add. Nah, yang ini nih. Untuk warnanya bisa disesuaikan karena backgroundnya warnanya pink. Jadi kurang pas kalau misalnya warnanya hitam. Jadi saya ubah di sininya jadi warna putih. Ininya penamaannya juga disesuaikan jadi white. Next, finish. Sudah ada nih. Nah, sepertinya nggak kelihatan ya. Ada sebetulnya. Selanjutnya kita coba masukkan di sini pakai src. Nah, ini. Oke. Di sini juga kadang-kadang memang tidak terlihat.
Jadi ya namanya juga preview ya, biarkan saja. Terus selanjutnya kita coba kenalkan si view ini di bagian fragmennya, yang di show fragmennya. Sebelum itu ya kita bikin tagnya dulu. Selanjutnya kita kenalkan yang floating action buttonnya. Oke. Bikin metode untuk inisialisasinya. Karena di sini menggunakan fragmen, jadi kita harus menggunakan atau harus ada inputan view dulu. Panggil metodenya di sini. Oke. Kita coba trigger dengan menggunakan klik di FAB-nya atau di floating action button-nya. Dengan menggunakan set on click listener. Misalnya dalam menggunakan toss. Pesannya misalnya so good. Jangan lupa show. Nah, seperti itu. Kita coba jalankan. Bagian shop fragmentnya, nah udah ada ya floating action buttonnya. Kita klik, udah tulisan so good ya, berarti sudah berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Oke, selanjutnya untuk poin yang pertama ini ya kita bisa katakan sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu membuat activity untuk edit itemnya, yaitu item edit activity atau formnya lah. Kita mulai biasa dari layoutingnya terlebih dahulu. Kita buatkan layoutnya di ini, new. Saya beri nama activity item edit. Untuk view-nya saya coba ambil dari yang sudah aja, biar sama ininya, dari yang dashboard ini. Tapi text view ini nggak kepake. Nah, yang sini aja paling. Ini edit, masih edit name. Akan kopas. Edit name, yang kedua edit deskripsi, description. Terus yang ketiga
quantity atau KTY. Untuk posisinya yang deskripsi ini dia di bawah edit name, below edit name, yang ini di bawah edit desk, below edit deskripsi. Selanjutnya kalau yang sub ini dia di bawah KTY. Nah, seperti ini. Untuk quantity, karena dia berupa integer, inputannya tidak mengizinkan karakter huruf, tambahin input type-nya number, dan juga maksimum length-nya 2. Jadi dia tidak bisa lebih dari 2 digit, artinya maksimum ya 99 buah. Untuk deskripsinya, karena mungkin kurang cukup lebarnya tingginya kalau segini, kita bikin agak lebar sedikit, misalnya di height kita pakai 150 pixel. Oke, seperti itu. Dan ininya kayaknya nggak masalah kalau kita match parent kan juga. Oke, full. Baik, sudah secara layoutingnya. Selanjutnya kita buat kelasnya. New Java item edit activity. Seperti layaknya activity yang lain, ke app complete activity, dan juga di onCreate-nya kita buatkan dulu set content view-nya, jangan lupa juga. Sambungkan. Langkah yang terakhir, jangan lupa di sini deklarasikan juga activity yang baru tersebut. Oke, tahapannya selesai, tapi kita harus kenalkan dulu view-view yang ada di layoutingnya ke kelas ini. Kita buat tag-nya dulu. Edit name, edit deskripsi, edit KTY, dan juga di sini untuk yang button submit, edit deskripsi, edit quantity. Bikin metodenya, init view-nya langsung aja dari sini. Saya copy paste aja demo activity. Misalnya seperti ini. Nggak usah lah, bikin aja lah dari awal. Dikit. Untuk buttonnya, panggil di sini metodenya. Oke. Untuk button submitnya, untuk kita coba trigger lagi. Apakah sudah berfungsi atau tidaknya?
Saya copy paste aja dari yang sini. Untuk toasnya, nggak bisa, berarti tambahin sih. So good, so nice, misalnya kayak gitu. Ya, kepanjangan juga. Kita coba, masih belum jalan juga, bentar. Kita kesininya dulu. Nah, ini sambungkan si floating action buttonnya. Kalau yang untuk item edit activity-nya udah selesai. Sekarang sambungkan di bagian shop fragmentnya, di bagian ini. Ketika kita klik, dia akan mengarahkan ke activity edit item activity. Jadi di sini untuk toolsnya karena sudah berfungsi ya, bisa saya hapus, diganti dengan menggunakan intent. Ambil konteksnya, di sini menggunakan fragment, konteksnya get activity, kelas tujuannya item edit activity.class, start activity intent. Oke. Jadi kalau sudah saat ini atau sudah seperti ini, pembuatan edit activity-nya sudah selesai, pembuatan shop fragment-nya juga sudah bisa melakukan link ke edit activity. Kita coba run. Diklik. Oke, sudah masuk ke edit activity-nya. Dan submit-nya sekarang coba diklik juga, sudah berfungsi. Sudah so nice gitu. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke tahapan berikutnya. Ini juga sudah selesai, yaitu kita akan membuat kelas item modelnya terlebih dahulu. Ini saya tutup aja semuanya dulu. Kita buat kelasnya, caranya klik kanan, new Java. Kita beri nama kelasnya. Kalau untuk kelas model biasanya nggak ada belakangnya, nggak ada activity, nggak ada fragment, nggak ada utis, nggak ada adapter dan lain sebagainya. Jadi cukup data tersebut data apa gitu. Di sini saya nyebutnya item. Kasih implement serializable. Nah, serialis. Terus kita masukkan datanya satu persatu. Tadi kan ada nama, ada deskripsi, dan juga ada quantity. Private string name untuk namanya, terus private string deskripsi, dan selanjutnya. Integer quantity. Nah, jangan lupa juga nanti pasti diperlukan suatu ID atau key di dalam data tersebut. Jadi saya tambahkan lagi di sininya private string key. Dan key ini juga nanti digunakan menjadi default ID yang akan di-generate otomatis di Firebase. Untuk membuat metode getterSetternya cukup mudah, tinggal di blok saja. Klik kanan, generate, getter and setter, blok semuanya, oke. Nah, dia akan membuat otomatis getterSetternya sesuai dengan tipe datanya. Saya pindahkan ke atas. Ya, oke. Selanjutnya kita juga membuat dua konstruktor untuk pemanggilan kelas model item ini. Untuk konstruktor yang pertama kita isi kosong, konstruktor yang kedua kita isi dengan inputan data-data tersebut gitu. Untuk konstruktor yang pertama kita tinggal buat public
item. Nah, seperti ini. Ini untuk fetching data dari Firebase nanti digunakannya. Yang kedua, public item. Nah, tapi di sini bedanya dia ada inputan. Inputannya ya ini. String key terus name deskripsi quantity. Key yang di sini akan mengisi nilai yang ada di sini. Jadi pakai this jadi key yang di sini akan diisi nilainya dengan yang di sini gitu. Semuanya disesuaikan atau tinggal dilanjutkan saja. Oke, sudah selesai. Ini adalah kelas model data item yang di dalamnya ada key, ada name, ada deskripsi, dan juga ada quantity. Seperti itu. Tahapan yang ketiga sudah selesai kita lakukan. Nah, untuk tahapan yang terakhir, yaitu kita akan mencoba untuk melakukan push data atau melakukan insert data atau create data dari aplikasi ke Firebase. Kita buka kelas item edit activity-nya dulu. Nah, di sini. Untuk toolsnya bisa kita hapus. Untuk toolsnya bisa kita hapus. Jangan dihapus. Mungkin kita ganti aja notifikasinya jadi item has been edit. Misalnya kayak gitu. Item telah ditambahkan atau berhasil ditambahkan. Nah, sebelum kita memasukkan codingan untuk menambahkan atau memberikan data ke Firebase, kita bikin sedikit penampung datanya dulu di sini. Misal private string name Oke, seperti itu. Cara pemanggilan untuk melakukan push datanya hampir mirip dengan yang sebelumnya. Cuma kalau yang di sini kalau yang sebelumnya seperti ini di bagian dashboard fragment nih kalau nggak salah. Nah, di sini Firebase util, get referensi, Firebase util, my name pet, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bikin pet baru. Jadi kita buka si Firebase utilnya dulu. Kita bikin pet yang baru karena nanti untuk data itemnya kita akan masukkan ke pet yang berbeda. Misalnya di sini saya beri nama item. Ininya item. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, setelah kita melakukan seperti ini, kita pemanggilannya sama kayak yang ada di dashboard fragment. Mirip-mirip seperti ini. Jadi kita tinggal seperti ini aja. Firebase util, get reference. Nah, get reference-nya diambil dari petnya apa tadi. Firebase util
yang item pad. Ini mungkin pakai S lah ya. Item, karena mungkin lebih dari satu item yang ada di pad tersebut. Nah, baru di sini add value if langsung aja sih. Dia langsung ke bagian pengirimannya. Jadi tinggal masuk ke padnya, lalu ke bagian ini. Nah, ini udah masuk ke padnya, terus tambahin childnya. Nah, oh ya, di sini kita membutuhkan key-nya dulu. Jadi kalau misalnya untuk menginputkan data yang dynamic atau yang dinamis, kita butuh key-nya terlebih dahulu. Nah, key yang di sini. Cara untuk mendapatkannya tinggal seperti ini aja, key. Ini bisa sama kayak gini. Itu. Push get key. Nah, di sini kita sudah dapat key-nya. Selanjutnya di sini child-nya kita sesuaikan dengan key-nya. Setelah itu kita tinggal set value. Nah, tinggal set value. Nah, value yang di sini, value-nya apa? Value-nya adalah dari get text yang ada di edit name, deskripsi, dan juga quantity gitu. Jadi kalau secara sistematisnya kita tampung lagi si data ini, masukin ke sini, yang key udah dapet ya, biar berurutan. Terus sekarang yang name-nya sama dengan get text edit name get text to string, tambahin trim, takutnya ada spasi sebelum dan sesudah teks. Hal yang sama untuk yang lainnya. Selanjutnya untuk yang quantity, nah karena dia tipenya integer, jadi di sininya kita harus parsing dulu menggunakan integer. Nah, seperti ini. Setelah itu, nah gunanya model itu ya sebetulnya bisa aja sih kita masukin ini satu-satu ke sini, set value. Tapi kan ini bagusnya ke dalam bentuk suatu objek ya, file. Jadi lebih baik kita tampung dulu ke dalam suatu data. Misal di sini data modelnya yaitu item. Nah, kita panggil konstruktornya new item. Nah, di sini kita masukin satu-satu. Key-nya apa? Name-nya apa? Deskripsinya apa? Dan juga quantity-nya apa? Ini urutannya harus sesuai ya. Jadi kalau mau lihat ini sesuainya kayak gimana ya pasti klik. Nah, harus urutan key dulu, name dulu, deskripsi baru, quantity. Seperti itu. Nah, kalau udah kayak gini, ini tinggal set value-nya, item ini yang kita masukkan ke sini. Begitu. Tampilkan toast-nya, terus jangan lupa on back press. Tujuannya, jadi setelah berhasil menambahkan ke dalam database di Firebase, dia akan menutup activity tersebut
dan kembali lagi ke bagian halaman main activity-nya yang menampilkan halaman shop fragment. Seperti itu logika dasarnya. Oke, kita coba buka dulu Firebase database-nya. Untuk melihat, kita coba running dulu deh. Run. Yang My Store. Database. Belum run ya. Nah, ini My Store-nya. Di sini baru ada my name ya. Nah, kita nanti begitu menambahkan data baru, dia akan membuat data items dan isinya ya data-data yang ada name, deskripsi, dan juga kuantitinya. Gitu. Kita coba tambahkan. Misalnya barang yang mau dijual itu misalnya VGA. Klik. Oke. Oh, nggak bisa ya. Sudah dari HP aja. Oke, coba sini. Oh, nggak bisa harus dari HP. Misalnya VGA 5000 RX 580 MD. Kuantitinya 50. Nah, selesai. Selanjutnya kita akan coba submit. Oke, di sini sudah tutup. Item has been edit dan di sini muncul. Nah, inilah yang dimaksud dengan dynamic data. Jadi nanti ID-nya diserahkan ke Firebase, nanti diberinya apa, dan ini adalah data-datanya. Deskripsinya AMD, key-nya ini sesuai dengan ini pasti sama ya. Name-nya juga sesuai, name barangnya apa, kuantitinya juga berapa. Seperti itu. Jadi ya kurang lebih untuk penambahan data yang dinamis ya seperti itu. Kalau mau saya nambahin lagi, misalnya nambah data baru VGA lagi misalnya RX 570 ininya dari AMD juga, jumlah atau stoknya dia cuma 25. Saya submit. Nah, dia akan nambah terus dan seterusnya gitu. Ini adalah konsep penambahan data dengan menggunakan Firebase. Ya. Baik, meskipun sudah selesai, meskipun sudah berhasil menambahkan data yang baru, tapi masih terdapat kelemahan yaitu masalah validasi. Jadi kalau misalnya di sini masih belum kelihatan, kalau misalnya si user tidak menginputkan nama, deskripsi, dan quantity, apakah masih tetap masuk ke database atau enggak? Harusnya sih kalau misalnya di sini ya masih masuk. Jadi nanti kita akan coba juga membuat validasi datanya biar datanya itu wajib atau datanya harus diisi terlebih dahulu. Seperti itu. Kita coba
contohkan di sini. Misalnya nih, saya tidak menginputkan apa satu deh, saya menginputkan namanya aja PGA, terus saya menekan submit. Nah, error kan ya. Errornya di mana? Nah, bisa dilihat di sini. Di bagian quantity-nya. Jadi, proses integer parseIn ini dia harus dieksekusi jika si edit kita get text ininya itu memang ada isinya, value-nya. Jadi tidak boleh kosong. Nah, oleh karena itu ya, jadi kita harus mengeceknya terlebih dahulu. Seperti itu. Kita akan buatkan metodenya dulu deh. Kita buatkan metode untuk validasinya. Misalnya kita beri nama private, tipe kembaliannya boolean, nama metodenya is valid. Inputannya di sini misalnya untuk yang khusus edit text, karena di sini inputannya semuanya edit text. Edit text. String data. Nah, di sini pengecekannya. Jika kita pakai ini text util ya, is empty. Jika datanya kosong dan jika datanya tidak kosong serta datanya ini tidak seperti ini, tidak kosong dalam bentuk kayak gini juga, jadi dia nggak empty dan juga nggak kosong, artinya harus sudah diisi, maka di sini return true. Selain itu dia return false. Nah, sebelum return false-nya kita tambahkan sedikit error notifikasinya, edit text set error misalnya nama teksnya this field can not be empty, misalnya seperti itu. Kita udah buatkan metodenya di bawah ini view, terus kita cek terlebih dahulu ini bisa kita hapus dulu. Oke, sebentar. Udah integer ya. Di sebelah sini kita coba bikin if-nya. If untuk yang name is valid untuk name, and
deskripsi. Ini string ya? Oh, edit text. Nah, gitu. Jika name dan juga deskripsinya itu tidak sama dengan 0, maka dia akan kembali atau masuk ke sini. Ntar apa lagi ya? Dan nah, kalau yang ini edit quantity, koma, tapi nggak bisa pakai yang ini karena dia masih berupa string. Jadi edit quantity, saya enter aja ke bawah. Edit quantity get text to string trim. Seperti ini. Oke, ininya saya masukkan ke dalam. Ininya juga. Setelah itu, ininya kita butuh try and catch ya. Karena nanti di sini kemungkinan sih si trimnya itu sebentar, kita coba dulu deh. Kita coba dulu. Oke, kita coba dulu aja. Misalnya ini tes 1. Ini saya nggak isi yang deskripsi, saya coba submit. This field cannot be empty. Nah, seperti itu. Kalau yang ini nggak bisa pakai keyboard. Saya submit juga. Ini juga sama. Tapi ini mah nanti munculnya di nanti coba ini tes dulu. Coba submit. Nah, ini juga sama. This field cannot be empty. Dua. Nah, kita coba masukkan. Submit. Nah, baru keisi. Oke. Logiknya sih kayak gitu. Ini saya hapus aja. Berarti di sini logiknya sudah benar ya. Oke. Nah, ini kepanjangan juga nih, nggak optimal. Jadi button submit ini saat on click listener ini panjang banget. Kita akan buatkan saja metodenya. Misalnya saya buat di sebelah sini private void add item. Nah, itu. Ini saya cut. Pindahkan ke sini. Ininya tinggal panggil metodenya aja, add item. Oke. Seperti itu. Coba lagi. Untuk memastikan tidak ada perubahan yang salah. Aduh.
this field dan lagi lah. GTX 1050 Ti ininya Nvidia, jumlahnya ada 10. Oke, berhasil ya. Baik, sepertinya untuk tutorial kali ini, untuk di video kali ini kita sudah selesai. Terima kasih. Untuk video berikutnya mengambil data dan juga untuk melakukan update dan juga delete akan dilanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.